tentang ikhlas dan tentang bersyukur. Saya tidak bisa menilai seseorang apakah dia hidupnya ikhlas untuk Allah atau semata-mata dia sedang memuaskan hawa nafsunya. Saya tidak bisa menilai seseorang dengan semangat kerja, pagi buta berangkat ke sawah, mencangkul pulang malam, ya kan, gudangnya penuh dengan gabah dan sebagainya, uang bermiliar-miliar. Tolong jangan dulu memberi stempel orang itu hubbud dunya. Jangan dulu mengatakan orang itu serakah dan nanti dulu. Itu masih dalam proses. Baru saya menilai seseorang itu ikhlas atau tidak mengabdi kepada Allah nanti setelah selesai, setelah jadi uang, setelah uangnya ada di kantong. Nah, untuk apa uang itu baru saya bisa menilai. Nah, kalau setelah jadi uang di kantongnya sekian miliar, ternyata buat kawin lagi, ternyata buat judi, ternyata buat mabok-mabokan di night club, di kabaret, di kafe dan sebagainya, ternyata untuk berfoya-foya, saya pastikan orang itu adalah bekerja untuk nafsunya sendiri. Tetapi ketika uang itu di kantongnya ternyata dia menjadi donatur untuk pesantren cadang pinggan setiap bulan 1 juta umpamanya, ya kan begitu. Pantai asuhan yatim piatu 10 juta, ya kan. Para kiai yang banyak berjasa pada masyarakatnya karena miskin dibantu suruh naik haji. Jadi pontang-pantingnya orang yang tadi setiap hari ke sawah di pagi buta pulang sore, itu semuanya ibadah semuanya itu. Baru saya bisa menilai setelah final, setelah jadi uang dan uangnya di kantong. Nah, untuk apa uangnya? Baru saya bisa menilai. Jadi kalau orang semangat bekerja, jangan dulu mengatakan hubbud dunya dong. Itu yang jadi persoalan itu. Jadi artinya bahwa untuk bagaimana kita itu supaya ikhlas kepada Allah, ya, ikhlasulillah. Nah, kemudian ketika dia juga membagikan uang kepada anak yatim piatu rutin setiap bulan ke pantai asuhan, para ulama-ulama yang banyak berjasa ke masyarakatnya diberangkatkan haji dan seterusnya. Itu juga belum final penilaian saya, masih berlanjut. Betulkah dia itu ikhlas? Oh, ternyata ada rasa bangga pada dirinya dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu. Dia tidak menampilkan kehebatan Tuhan, tapi dia sedang menampilkan kehebatan dirinya sendiri. Dia tidak pernah mengajak orang bersyukur kepada Tuhan, tapi dia mengajak orang untuk menghargai dirinya sendiri. Dia ceritakan kebaikannya, bahkan bawa wartawan 4 jika menyerahkan sumbangan kepada masjid. Sengaja diberikannya sebelum khutbah Jumat supaya banyak yang lihat. Difoto oleh wartawan, diekspos di koran. Untuk apa itu semuanya? Ternyata selama ini dia membesarkan dirinya sendiri, tidak pernah membesarkan Tuhannya. Percuma dia mengatakan Allahu Akbar. Itu persoalan mendetail ya, saya mendetail. Jadi tidak semudah itu. Perlu banyak latihan dan perlu bimbingan. Makanya ya saya tidak seluruhnya juga ya. Man ta'allama bi ghairi syaikhin fa syaikhuhu
syaitan. Barang siapa yang belajar spiritual tanpa bimbingan guru, nanti gurunya setan. Apalagi Anda bahkan Nabi Ibrahim aja iblisnya datang ngaku Tuhan kok, betul nggak? Ya, iya. Kita diselewengkan, berhati-hatilah. Ini jalan terjal, kan gitu. Ya, tetapi bagi saya, selagi Anda hidup di dunia beragama, asal Anda berpegang teguh dengan syariat saja, sudah hebat kok. Ya, sudah hebat. Untuk anak zaman sekarang, kalau ada anak muda, ya, melakukan sholat 5 waktu, nggak pernah tinggal subuh, duhur, asar, maghrib, isya, dikerjakan tanpa pernah meninggalkan sholat, itu sudah acungan jempol 4, jempol kaki 2, jempol tangan 2 untuk zaman sekarang. Ya, belum keurusan ikhlasnya hati ini. Ya, itu sudah hebat. Dan nanti bagaimanapun untuk menuju jalan rohaniyat ke arah tarekat hakikat marifat, tetap pintu gerbangnya adalah syariat juga. Jangan Anda mengklaim Anda hakikat marifat, tapi Anda masih kencingnya berdiri dan habis kencing juga nggak cebok. Syariat tetap menjadi pintu gerbang semacam itu. Nah, makanya ketika kita itu merasa bangga dengan kebaikan-kebaikan kita, menyembunyikan kebaikan Allah, melarang orang bersyukur kepada kepada Allah, bersyukur kepada aku. Jadi artinya ketika kita berbuat baik, ternyata sebetulnya kita itu seperti menghutangi orang, yang disebut hutang budi. Utang uang dibayar selesai, hutang budi dibawa mati, masih diungkit semuanya. Jadi dia tidak berbuat baik kepada sesama, dia menghutangi orang dan dia tuntut kebaikan itu. Itu juga jadi masalah sesungguhnya. Nah, perlu kita sadari semuanya itu, bahwa muncul nggak rasa bangga kita ketika kita tampil sebagai orang jenius? Munculkah rasa bangga di hatimu ketika engkau tampil sebagai orang kaya? Ini dipertanyakan. Termasuk munculkah rasa bangga ketika engkau bisa menunjukkan kesaktian-kesaktian? Satu pertanyaan.